Membaca kisah tentang besarnya cinta seorang ibu tentu tak akan pernah ada habisnya. Menghitung kasih sayang ayah dan ibu dalam kehidupan kita tak akan pernah bisa. Bahkan satu hembusan nafas ibu saat melahirkan kita tidak akan mampu kita gantikan dengan seluruh harta yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa lagi kali ini dengan Bu Huda dalam Kultum dengan tema hikmah di balik kisah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anha. Puji syukur kehadirat Allah tentu harus senantiasa kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah lah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita memiliki ayah, memiliki ibu, kita terlahir di tengah-tengah keluarga yang mencintai kita. Allah lah yang mentakdirkan kita untuk bertemu, Allah lah yang mentakdirkan kita untuk saling mengenal, Allah lah yang mentakdirkan kita untuk bersama-sama menuntut ilmu di sekolah alam Avesiana Malang. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Nah sayang, tadi pagi ba'da subuh tentunya kalian sudah mendengarkan kultum yang disampaikan oleh teman kita Mas Al-Fatih dari kelas 5. Mas Al bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni. Siapakah beliau? Mengapa beliau begitu istimewa? Nah sayangku, Uwais Al-Qarni radhiyallahu anha adalah seorang pemuda miskin yang beliau hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais dan Rasulullah tidak pernah bersua, tidak pernah bertatap muka. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman bersama dengan ibunya yang telah tua dan juga lumpuh. Sedangkan Rasulullah pada saat itu berada di kota Madinah. Kemarin Mas Fatih sudah menceritakan kepada kita semua bagaimana seorang Uwais Al-Qarni, bagaimana sikap seorang Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Bagaimana perjuangan beliau mengabulkan keinginan ibunya untuk pergi haji, untuk berangkat haji. Selain itu sayang, ada juga satu kisah di mana Uwais Al-Qarni, beliau ini sangat ingin bersua dengan Rasulullah. Setelah berangkat haji, setelah pergi haji dan kembali ke Yaman, Uwais Al-Qarni menyampaikan kepada ibundanya, "Ibu, ya ibunda, sungguh aku ingin menemui kekasih hatiku. Sungguh aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sungguh aku ingin berbaiat kepada beliau langsung." Ibunda mengerti bahwa keinginan putranya begitu besar. Ibunda Uwais mengizinkan putranya untuk ke Madinah dengan pesan, "Segeralah kembali engkau nak, jika kau telah sampai di rumah Rasulullah, karena sungguh ibumu ini telah tua dan menunggumu di sini." Begitu bahagianya Uwais Al-Qarni sayang. Beliau begitu bahagia. Beliau siapkan segala kepentingan keperluan ibunya selama dia tinggal. Dia titipkan ibunya kepada tetangganya untuk dijaga, dilihat selama beliau pergi ke Madinah. Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah untuk menjumpai kekasih hatinya, untuk memenuhi kerinduannya karena iman, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dan apakah yang terjadi sayang? Ternyata Uwais Al-Qarni tidak ditakdirkan untuk berjumpa dengan Rasulullah. Saat beliau sampai di kota Madinah, di rumah Rasulullah, beliau hanya berjumpa dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di sana ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah tengah pergi berperang, tengah pergi berjihad di jalan Allah. Uwais disarankan untuk menunggu karena tidak lama lagi kemungkinan Rasulullah akan datang, akan pulang. Uwais bergejolak sayang, bergejolak hatinya antara dia ingin menunggu Rasulullah, Rasulnya, kekasih hatinya, cahayanya, juga dengan
permintaan ibunya untuk segera kembali pulang. Apakah yang Uwais lakukan? Iya, betul sekali. Uwais Al-Qarni memilih untuk pulang ke Yaman tanpa berjumpa dengan Rasulullah. Jadi beliau menempuh jarak yang begitu jauh dari Yaman ke Madinah, dari Madinah ke Yaman demi memenuhi keinginan ibundanya. Selepas Rasulullah SAW kembali dari jihad, beliau bertanya kepada istrinya, apakah ada seseorang yang mencari beliau? Dikatakan oleh Ibunda Aisyah, ya, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Saat itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali, jikalau nanti kalian bertemu dengan pemuda ini, Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya. Mintalah kepadanya untuk mendoakan kalian agar dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sayang. Bahkan seorang sahabat yang kelasnya seperti Umar radhiyallahu anha dan juga Ali bin Abi Thalib, ya, dua orang yang sudah dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah, sudah dipastikan akan masuk ke dalam jannah, Rasulullah meminta kepada keduanya untuk meminta doa kepada seorang Uwais Al-Qarni. Apakah Uwais Al-Qarni ini begitu istimewa? Ya, begitu istimewa. Apakah karena kesolihannya? Ya, beliau soleh. Apakah karena beliau ikut berperang di jalan Allah bersama Rasulullah? Bukan saya. Bukan karena itu. Tapi karena baktinya, karena cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya. Sehingga beliau disebutkan oleh Rasulullah sebagai manusia langit. Beliau adalah lelaki yang tidak dikenal di dunia ini, tidak dikenal, tapi beliau terkenal di langit. Setiap doanya, setiap apa yang ia minta, pasti akan Allah ijabah. Itulah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anha. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya hingga berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8, di mana Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan kau patuhi keduanya. Itu adalah perintah atau firman Allah dalam Al-Quran. Tidak hanya firman Allah, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis-hadisnya. Salah satunya adalah hadis Rasulullah yang mengatakan, ridallahi fi ridha walidin wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Ridha Allah ada bersama ridha orang tua, dan murkanya Allah ada bersama dengan murkanya orang tua. Nah, sayangku, jika berkata "ah" saja Allah tidak memperbolehkan kita, apalagi jika kita membentak, menyakiti hati keduanya. Jika berkata "ah" saja tidak diperkenankan oleh Allah, bagaimana jika durhaka kepada keduanya? Kadang-kadang mungkin kita merasa yang kita lakukan itu biasa saja. Mungkin kalian hanya mengatakan "sebentar mama", atau mengatakan "ah mama ini, aku kan capek". Mungkin seperti itu. Tapi mungkin kalian tidak menyadari bahwa yang kalian katakan menyakiti hati mama dan papa, ayah dan bunda, ibu dan bapak. Mungkin kalian menyakiti keduanya. Jika ridha Allah itu ada bersama ridha orang tua, dan murka Allah ada bersama murka orang tua, dan Allah menjanjikan jannah sebagaimana Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni,
Allah memberikan keutamaan sebagaimana Allah memberikan keutamaan kepada Uwais Al-Qarni kepada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak berbakti? Bagaimana dengan anak-anak yang sering kali menyakiti hati ayah ibunya? Jika kebaikan dibalas Allah dengan jannah, maka jangan lupa bahwa Allah juga menyiapkan neraka. Nah, sayangku, tentunya Bu Huda, Bapak Ibu semua, dan kalian semua ingin bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah. Ayo kita mulai dengan mencari keridhaan dari ayah dan ibu. Ayo lihat di belakang kalian, di samping kalian, lihat wajah keduanya. Ibu yang bersusah payah mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan kalian. Ayah yang bersusah payah mencari nafkah. Lihatlah keduanya. Peluk mereka, datangi mereka, minta ampun kepada mereka, patuhi setiap nasihatnya, dengarkan setiap perintahnya. Selama perintah itu tidak menyekutukan Allah, tidak menyelisihi Allah, maka lakukan. Lakukan, sayang. Doakan keduanya, doakan kebaikan untuk keduanya. Itu juga salah satu cara kalian untuk berbakti kepada orang tua. Sayangi keduanya, hormati, penuhi mereka dengan cinta kalian. Jangan tampakkan wajah yang tidak menyenangkan. Jangan tampakkan jika kalian tidak suka. Berkatalah yang lemah lembut, selama pintu surga itu masih terbuka di rumah kalian. Karena orang tua adalah salah satu pintu surga yang Allah sediakan. Jangan sampai Allah menutup pintu itu dan kita belum berbakti. Jangan sampai Allah mengambil kedua orang tua kita dan kita belum berbakti. Jangan sampai kata maaf belum terucap dari mulut kita. Kata-kata menyakitkan masih terus kita ucapkan, dan rasa sakit hati dan keridhaan di hati mereka belum kita dapatkan, dan Allah memisahkan kita dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya sayang, ayo kita bersama-sama, yuk kita bersama-sama merubah diri. Ayo kita cintai ayah dan ibu sebelum ayah, sebelum ibu tiada lagi di sekitar kita, sebelum tak bisa lagi kita melihat keduanya, sebelum kita tak bisa mendengar lagi nasihatnya. Sungguh kita akan sangat merindukan mereka. Cintai ayah dan ibu sayang, hormati keduanya. Hormati juga bapak dan ibu guru, karena mereka adalah orang tua kedua bagi kalian. Keridhaannya akan menyebabkan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkata-kata yang baik, atau lebih baik diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.